Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kita yang kita muliakan, saudara-saudari, kaum muslimin muslimat, terutama kepada adik-adik kami, anak-anak kami yang kami cintai, yang kami banggakan. Alhamdulillah atas petunjuk dari Allah, dorongan iman di dada kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati nuzul Al-Quran yang memang sekarang ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan. Terkait dengan nuzulul Quran ini, di dalam surah Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, terkait dengan nuzul Al-Quran ini di bulan Ramadan, ada dua tempat yang sering disebut. Pertama 17 Ramadan, yang kedua malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ya kan? Kalau 17 Ramadan itu sering dijadikan sebagai waktu peringatan nuzulul Quran. Sedangkan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir itu sering disebut dengan malam Qadar. Malam Qadar itu juga malam turunnya Al-Quran. Coba ayat yang sering kita baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Berarti ada dua tempat di Ramadan itu turunnya Al-Quran, ya kan? Nah, bagaimana penjelasannya ini? Penjelasannya Bapak Ibu adalah turunnya Al-Quran dari Allah sampai kepada Nabi, kemudian sampai kepada kita, itu ternyata bertahap. Tahap pertama, Al-Quran yang kalamullah, perkataan Allah itu dipisahkan dari Allah dulu, lalu disimpan di lauhul mahfuz. Kenapa dipisah? Karena kalamullah itu bahagian dari Allah itu sendiri, perkataannya. Itu kalau itu yang akan disampaikan ke kita, tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Harus dipisahkan dulu. Bapak Ibu, manusia ini tidak bisa menangkap apapun zat Allah itu, termasuk kalam Allah. Jadi kalau yang azalinya itu tidak mungkin kita tangkap dengan panca indera kita. Dia dipisahkan dulu menjadi Al-Quran yang tersimpan di lauhul mahfuz. Itu langkah pertama. Itu dalam surat Al-Buruj ayat 21-22 dijelaskan itu.
Tahap kedua, Al-Quran yang sudah tersimpan di Lauhul Mahfuz tadi diturunkan ke langit dunia, Baitul Izzah namanya. Dalam sebuah hadis disebutkan Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Qadar di bulan Ramadan ke langit dunia, Baitul Izzah. Baru kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Gitu Pak. Apa yang dimaksud diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia? Artinya diformat, dibentuk menjadi sesuatu yang bisa dicerna oleh penduduk dunia, yaitu kita manusia. Sudah pakai huruf, dia bisa dibaca. Sudah punya suara, bisa didengar oleh panca indera kita. Kalau yang di asalnya itu tidak pakai huruf, tidak pakai suara. Karena kalau pakai huruf, pakai suara, berarti Allah tuh mirip dengan makhluk, kan gitu. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu, di format ulang itu tujuannya bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Kalau tidak bisa. Ada di dalam surat Al-A'raf dalam Al-Quran ya, itu dijelaskan bagaimana Nabi Musa ingin melihat wajah Tuhan, diri Tuhan itu. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Ditanya oleh Allah, apakah kamu kurang yakin? Tidak beriman? Bukan ya Allah, tapi untuk menenangkan hatiku. Apa jawab Allah? Coba kamu lihat gunung sana, aku akan perlihatkan diriku kepadanya. Maka diperlihatkan Allah dirinya ke gunung itu. Apa yang terjadi? Gunung itu hancur, lebur, berantakan, dan Musa pun pingsan. Gitu Pak. Kalau yang asli itu diperlihatkan, makanya diformat dulu supaya bisa ditangkap oleh manusia. Jadi kalau tidak diformat dulu, sama dengan Bapak, Ibu, adik-adik buka program Word ya, lalu masukkan file PDF, masuk enggak? Terbaca enggak? Enggak terbaca. Gitulah. Jadi kalau yang asli itu kita baca Al-Qur'annya enggak bisa. Nah, dia diformat ulang dulu. Itu yang dikatakan diturunkan ke langit dunia sesuai dengan hukum-hukum yang ada di kehidupan dunia ini. Itu kapan itu terjadi? Itu di malam Qadar. Kapan malam Qadar itu? Malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu yang malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah berkumpul Al-Quran di langit dunia itu secara sekaligus semuanya, baru diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya, kepada kita. Ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi itulah yang terjadi di 17 Ramadan di Gua Hira. Apa ayat yang turun? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Jadi yang kita pelajari ini, yang kita peringati ini Bapak Ibu, yang 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran pertama kali ke Nabi di Gua Hira. Itu yang 17. Jadi kalau ada nanti orang memperingatinya tanggal 20 Ramadan, boleh juga. Itu turunnya 20 dan seterusnya ya, turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, boleh juga. Itu justru lebih tepat karena turun Al-Quran secara sekaligus, tidak masalah. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu? Di dalam Al-Baqarah 185 yang kita bacakan tadi, hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi ada Al-Quran itu yang langsung sebagai petunjuk. Wa bayyinatim minal huda, penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk. Jadi ada sesuatu yang tidak hanya perlu diturunkan petunjuknya, tapi juga penjelasan-penjelasannya. Jadi ada Al-Quran itu menjelaskan ayat-ayat yang lain. Nah itu yang dikatakan wa bayyinatim minal huda, menerangkan petunjuk-petunjuk yang ada. Wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran ini diturunkan Allah sebagai kasih sayangnya kepada kita, kasih sayang Allah. Allah telah perintahkan kita hidup di muka bumi, lalu supaya selamat dunia dan akhirat diberikan petunjuk berupa Al-Quran. Nah, sebagai petunjuk. Di sini sudah dijelaskan oleh Allah mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana tanda-tanda orang beriman, mana tanda-tanda kafir. Itu sudah ada, Pak. Tugas kita di muka bumi ini hanyalah memilih. Jadi Bapak silakan pilih, mau beriman, mau kafir. Ada penjelasan di sini. Mau yang halal banyak, mau yang haram sedikit. Tapi ada juga yang mau kepada yang haram itu, yang sedikit itu. Ada. Makanan semuanya halal kecuali beberapa yang haram. Kalau daging semuanya halal kecuali daging babi, daging kan sedikit cuma yang haram itu. Daging kelinci gimana? Hah? Halal apa haram? Itu kebanyakan ulama mengatakan halal. Ya. Minuman itu halal semuanya kecuali beberapa saja, yaitu minuman keras, miras. Jadi tugas kita di muka bumi ini hanyalah memilih. Pilih yang halal, tinggalkan yang haram. Pilih yang baik, tinggalkan yang buruk. Pilih beriman, tinggalkan kekafiran. Itu aja. Dan kita akan menerima akibat dari pilihan kita itu. Kalau pilih yang halal ada akibatnya, pilih yang haram ada akibatnya. Dan Allah hanya membebaskan kita dengan kehendak bebas memilih. Tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada. Disebutkan dalam Al-Quran, wa faman syaa falyu'min. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Tidak peduli Allah. Siapa yang beriman, diberikannya nikmat, rahmat dunia dan akhirat. Siapa yang kafir, disediakannya azab dunia akhirat. Pilih. Gitu. Mau pilih mencari pencarian yang halal, silakan. Mau ngambil yang haram, silakan. Terima konsekuensi masing-masing. Nah ini, jadi Al-Quran ini sifatnya netral. Nah, tinggal kita mau ngambil petunjuk atau sebaliknya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu kita sebagai umat Islam mau menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup supaya selamat dunia akhirat. Maka untuk itu ada beberapa kewajiban kita kepada Al-Quran agar Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk hidup kita. Yang pertama, membaca Al-Quran. Petunjuk yang ada di dalam ini, Pak Bu, tidak mungkin akan sampai ke kita kalau tidak dibaca. Jadi membaca Al-Quran itu adalah jendela pertama menerima petunjuk. Kalau kita tak buka jendela, tak buka pintu, maka cahaya tak masuk.
Ya. Ini masjid kita ini pagi-pagi tidak kita buka pintunya, jendelanya, tidak masuk cahaya. Kita manusia ini kalau tidak membukanya dengan cara membaca atau mendengar, maka tidak masuklah apa yang dikatakan petunjuk itu ke dalam diri kita. Karena itu kewajiban pertama itu membaca, Bu, membaca. Dan Allah menyediakan stimulus hadiah pahala yang besar kepada orang yang membaca Al-Quran, ya. Di antaranya begini: siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, baginya satu kebaikan dikali 10, menjadi 10 kebaikan setiap huruf yang kita baca. Jangan kalian katakan, kata Nabi ya, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sudah 3 huruf itu. 3 kebaikan kali 10, 30 kebaikan. Jadi alif lam mim saja kita baca sudah 30 kebaikan atau pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi ada lagi hadis lain yang mengatakan, siapa yang lancar membaca Al-Quran, dia menjadi teman atau bersama malaikat yang mulia. Jadi Bapak Ibu yang lancar baca Quran itu bersama malaikat yang mulia. Orang yang terbata-bata kesulitan membaca Al-Quran dapat 2 pahala. Jadi kalau lancar baca Quran adik-adik ini bersama malaikat yang mulia. Tapi kalau sulit membaca, terbata-bata, dapat 2 pahala. Pahala apa? Pertama pahala membacanya, yang kedua pahala berjuang membacanya. Jadi sama-sama dapat kebaikan. Malah orang yang terbata-bata itu Pak bisa lebih banyak pahalanya. Berulang-ulang. Ya. Ya, kalau orang yang lancar, zalika berapa pahala itu? 30. Kalau yang terbata-bata, itulah 20 tak? Sampai 10. K 50. Jadi terbata-bata pun dapat pahala yang besar membaca Al-Quran itu. Itu baru pahala, Pak. Ada lagi manfaat. Ada penelitian dari Muhammad Salim. Dia mengatakan sesungguhnya sistem sel dalam tubuh kita ini itu bergetar dengan irama yang seirama, seimbang dalam orkestra yang rancak begitu ya. Sel tubuh kita ini, kalau ada saja sel yang sakit, lemah dia, getarannya tidak seirama dengan getaran sel yang lain, disitulah masalah-masalah dalam diri kita, baik sakit fisik, sakit pendengaran, sakit dalam pemikiran, otak. Itu terjadi karena ada sel-sel yang tidak seirama gerakannya. Lalu dia teliti, Bapak Ibu, kalau kita rajin baca Quran, itu sel-sel yang lemah tadi, yang tidak seirama tadi, lama-kelamaan bisa kuat kembali sehingga seirama dengan orkestra yang ada dalam keseluruhan tubuh kita itu. Jadi semakin sehat, Pak. Otaknya pun semakin cerdas. Saya punya pengalaman, Pak, mengajar di mana-mana dan mengajar banyak mahasiswa. Itu pengalaman saya, walaupun tidak saya catat, saya teliti dalam bentuk laporan penelitian, tapi pengalaman saya mengajar anak-anak mahasiswa yang banyak hafal Quran itu lebih cerdas, Pak, dibanding yang bukan. Iya, asal dia rajin baca Quran, lebih mudah kita mengajarnya, Pak. Lebih mudah lengket pelajaran itu. Itu pengalaman.
Makanya saya suka mengajar itu kayak di STIPIK itu ya, Sekolah Tinggi Ilmu Pengembangan Al-Quran. Saya sangat suka mengajar di situ. Lebih enak suasananya. Karena di situ memang anak-anaknya kan tiap hari membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, begitu juga kalau di UIN itu, di jurusan-jurusan yang banyak membaca Al-Quran, itu gampang sekali kita untuk mengajar. Jadi kalau kita ingin mencerdaskan anak-anak kita ini, cerdas lahir batin, maka biasakan dia membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajibannya kita adalah mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Dalam hadis dikatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kalau bapak, ibu, siapapun kita belajar Al-Quran, paham, ada yang kita pahami 1-2 ayat, kita ajak pula teman atau kita sampaikan kepada orang yang tidak tahu, itu terkategori sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia. Jadi itu penghargaan dari Allah dan Rasul terhadap orang yang belajar Al-Quran. Ada hadis lain menyebut Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, belajarlah Al-Quran. Satu ayat saja yang kamu pelajari dari Al-Quran itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Mempelajari satu ayat Al-Quran itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Kenapa? Pertama, kalau kita mempelajari Al-Quran menjadi ilmu bermanfaat bagi diri, amal kita didasari dengan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah punya ilmu mempelajarinya, ada kesempatan besar mengajarkannya kepada orang lain sehingga ada multi efek manfaat, bermanfaat bagi orang. Kalau kita sholat, itu manfaatnya hanya untuk diri kita. Bukan berarti sholat 100 rakaat itu tidak baik. Besar itu manfaatnya, besar pahalanya. Ini dalam konteks menunjukkan betapa mempelajari Al-Quran itu memiliki kedudukan dan tingkat pahala yang tinggi. Itu aja sebetulnya. Bukan merendahkan sholat yang 100 rakaat, tapi menunjukkan betapa mulia dan tingginya pekerjaan mempelajari Al-Quran itu. Makanya Bapak Ibu, istilahnya di bulan Ramadan itu kan tadarus, iya kan? Tadarus Al-Quran. Dalam hadis dikatakan Jibril mengunjungi Nabi fayudarisuhul Quran. Lalu mereka atau Nabi dan malaikat Jibril itu tadarus Al-Quran. Apa arti tadarus? Asal katanya darosa, belajar. Tempat belajar itu apa namanya? Madrasah. Nah, gitu ya. Dan tahu ya? Yuda tadarus asal katanya darosa, tempat belajar madrasah. Jadi tadarus itu artinya bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi memahaminya, mempelajarinya. Jadi Jibril datang itu disuruhnya Nabi baca wahai Muhammad ayat ini, dibaca, diteliti hafalan Nabi oleh Jibril, kemudian dijelaskan apa maknanya. Nah, jadi kalau ada yang kurang-kurang, Jibril meluruskan, menambah cara baca Nabi, hafalan Nabi, dan juga pemahaman Nabi tentang Al-Quran. Itu yang tadarus.
Jadi Bapak Ibu, kalau ada majelis tadarus di masjid kita ini, bagusnya itu dilengkapi dengan tidak hanya baca, tapi juga apa maknanya, apa pemahamannya. Bagus kalau dibimbing oleh seorang ustaz, begitu ya. Itu bagusnya. Tapi Pak Ustadz, sekarang ini kita budayanya membaca aja, tidak masalah, kan banyak tadi pahalanya. Jangan pula dihentikan gara-gara kita belum sampai kepada tingkat mempelajari dan memahami. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, tugas kita kepada Al-Quran agar dia menjadi petunjuk itu menghafal Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalnya, maka nanti Al-Quran di hari kemudian menjadi syafaat baginya. Syafaat itu luar biasa nih Pak. Kalau ada timbangan amal seimbang dosa dan pahala, datang syafaat Al-Quran masuk ke surga. Itu yang syafaat. Itu semacam KTBLC, surat sakti. Nah, itu luar biasa itu. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalnya, itu akan datang Al-Quran sebagai syafaat baginya. Di dalam hadis lain disebutkan, nanti Al-Quran pada hari kiamat akan datang kepada orang yang membaca, mempelajari dan menghafal, mengamalkannya seperti seorang laki-laki yang berwajah cerah. Lalu Al-Quran bertanya kepada orang yang membaca, menghafalnya, tahukah engkau siapa aku? Tidak, katanya. Aku adalah Al-Quran yang dulu kamu batanggang sedikit tidur gara-gara membaca aku. Engkau kehausan di siang hari gara-gara membacaku. Maka akan diletakkan mahkota kepada kepala orang yang menghafal Quran itu, mahkota kebesaran. Kemudian kepada kedua orang tuanya dipakaikan pakaian kebesaran. Orang tuanya kedua-duanya terkejut. Ini apa, pakaian apa ini? Kok indah sekali? Kenapa kami berhak memakainya? Karena anakmu membaca, menghafal, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Itu Pak. Coba bayangkan tuh besarnya rahmat Allah nanti kepada orang tua yang mengajarinya, mendorong anaknya untuk mempelajari, menghafal Al-Quran. Itu lain nama apa-apa ibu-ibu kok dipakaikan pakaian kebesaran nanti di akhirat. Lain banyak nih. Kalau ya ikuti itu. Karena kita boleh mengajarkan anak kita ilmu apapun, asalkan ilmu kebaikan. Tapi ada ilmu-ilmu pokok. Ilmu pokok kewajiban primer itu Al-Quran. Silakan setelah Al-Quran itu mau belajar fisika, kimia, biologi, teknologi, silakan. Tapi yang wajib jangan ditinggalkan. Jangan sampai nanti otaknya, pikirannya penuh dengan rumus-rumus teknologi, tapi tanpa ada di situ hafalan Al-Quran pun. Nah itu kiamat itu. Itu riskan. Dia perlu dibekali dengan dasar agama. Ya. Jadi sekali lagi Islam tidak benci, tidak melarang kemajuan, tetapi kebutuhan pokok hidup kita dengan nilai-nilai agama Al-Quran itu wajib. Syukurlah di daerah kita ini gerakan untuk mengajarkan kepada anak Al-Quran ini sudah merata. Tinggal lagi yang malas-malas, yang kurang perhatian dari orang tuanya sehingga sering bolos, itu yang perlu kita atasi. Kemudian yang terakhir tentu mengamalkan Al-Quran itu. Jadi mengamalkannya, itulah kuncinya.
Percuma kita bisa mendendangkannya dengan indah, menerangkan dengan sangat menarik, tetapi tidak diamalkan. Ujungnya itu adalah pengamalan terhadap Al-Quran. Jadi Bapak Ibu-Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan malam ini, inilah yang dapat kita terangkan sebagai pokok-pokok informasi tentang nuzulul Quran, yaitu tentang sejarah tahapan turunnya Al-Quran, kemudian tujuan utama Al-Quran diturunkan, serta kewajiban-kewajiban kita kepada Al-Quran. Semoga ini bermanfaat. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.